Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam waktu teduh Gereja Toraja Jemaat Bogor. Diambil dari Renungan Harian Toraya edisi hari Sabtu 30 Desember 2023. Firman Tuhan pagi ini akan kita dengarkan dari kitab Surat Petrus yang kedua, pasal ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan, mari memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih mengaruniakan waktu untuk menjalani kehidupan ini. Tapi sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita dari kitab Surat Petrus yang kedua, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. 2 Petrus 3, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni dengan peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi waktu itu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Namun oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang ini dipelihara untuk api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus oleh nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, sementara kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Namun, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Amin. Judul renungan kita pagi ini, menanti kedatangan Tuhan. Untayan atu kasayana. Kita sering melihat orang menduga-duga kapan tepatnya hari Tuhan itu akan tiba. Petrus mengingatkan bahwa konsep waktu Tuhan berbeda dengan konsep waktu manusia. 1000 tahun bagi Tuhan seperti satu hari, dan sebaliknya satu hari bagi Tuhan sama seperti 1000 tahun. Ayatnya yang ke-8 pembacaan kita.
Petrus menegaskan penentuan waktu kedatangan Tuhan sepenuhnya merupakan otoritas dan kedaulatan Allah. Yang terpenting bagi kita saat ini adalah menunggu dengan sabar, setia, dan tekun, tanpa mencoba berspekulasi kapan tepatnya hari Tuhan itu terjadi. Meskipun mungkin ada orang yang merasa Tuhan lupa atau lambat dalam memenuhi janjinya. Sebenarnya Dia sabar dan punya rencana untuk memungkinkan setiap orang bertobat dan selamat. Orang percaya diingatkan selalu melakukan introspeksi diri, memperbaiki sikap yang tidak baik menjadi lebih baik, menghargai waktu dan kesempatan yang diberi oleh Tuhan kepada manusia. Kedatangan Tuhan seperti pencuri, tidak ada yang tahu secara pasti kapan hal itu akan terjadi. Tuhan tidak memberi pengumuman jadwal sebelumnya. Pengakuan Gereja Toraja mendeklarasikan bahwa zaman akhir bukan saja soal nanti, tetapi di dalam kebangkitannya kita sudah berada dalam kehidupan baru. Kita mengimani bahwa Tuhan akan datang kembali untuk mengadili seluruh umat manusia dan memberi kehidupan kekal sorgawi bagi orang yang percaya dalam nama Yesus. Sambil menanti kedatangan Yesus, parousia, kini dan di sini, orang-orang Kristen diharapkan hidup dengan kesungguhan hati pada kebenaran firman. Waspada terhadap berbagai godaan serta pengejek-pengejek yang ingin menggoyahkan iman. Tetaplah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan siap menyambut kedatangannya tanpa ragu dan takut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, mengingatkan kami untuk tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan siap menyambut kedatangan Tuhan tanpa ragu dan takut. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, apakah itu masalah kesehatan, pekerjaan, finansial, rumah tangga, atau apapun juga. Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Dan biarlah melalui berbagai pergumulan tersebut, hubungan dengan Tuhan makin intim dan kami tidak mencari kekuatan dan perlindungan lain selain kepada Tuhan. Untuk jemaat yang bersukacita karena berbagai alasan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan segala ungkapan syukur hanya dipanjatkan ke hadirat Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini dan hari selanjutnya. Biarlah kami selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jauhkan daripada kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian waktu teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.